Ah, ya, selamat siang teman-teman. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu atas kedatangannya dan juga atas waktunya dari khususnya Solidaritas yang telah merelakan dan juga memberikan waktu kepada saya berbincang-bincang sebenarnya. Kalau kemarin dari tulisan yang saya kasih ke teman-teman Solid itu sebenarnya tulisannya belum rampung banget ya. Maksudnya ada beberapa redaksional yang memang harus diperbaiki, tapi karena memang deadline bahasanya, jadi saya harus mau nggak mau harus menyelesaikan gitu namanya. Ya, di sini saya coba untuk mengobrol saja lah ya, asik-asikan saja tentang apa yang saya pikirkan gitu, tentang apa yang saya pikirkan tentang terkait dengan Indonesia ke depan gitu, khususnya dalam perspektif ekonomi politik. Sebenarnya saya melihat ke dalam hal itu gitu loh. Sebelum saya masuk ke konten, saya ingin bercerita dulu bahwa terkait dengan tulisan, terkait dengan apapun itu yang berbicara tentang politik ya, saya pikir hal yang paling utama kita sebagai seorang misalkan nanti terjun ke dunia politik praktis, yang harus pertama pahami adalah terkait dengan perspektif gitu. Artinya apa? Perspektif itu biasanya adalah keberpihakan kita gitu. Sebenarnya kita terjun ke politik itu maksudnya untuk siapa bahasanya? Untuk siapa dulu kita berpihak, untuk siapa dulu kita berjuang, dan untuk siapa dulu kita menghabiskan waktu, otak dan pikiran terkait dengan proses nantinya ke depan kebaikan bersama gitu. Untuk siapa dulu gitu, yang harus dijelaskan itu dulu. Terus selanjutnya bahwa kalau ngomongin tentang konteks akademis gitu ya, bahasanya bahwa ada yang bilang bahwa kalau seorang akademisi itu harus berpihak pada akademis ya gitu, maksudnya tidak berpihak pada salah satu aktor bahasanya gitu. Tapi yang jelas di sini saya sebagai manusia yang tidak terlepas dari nilai, artinya saya ketika bicara saat ini pun, ketika saya menulis pun itu harus ada keberpihakan bahasanya. Dan hari ini saya tegaskan bahwa ketika saya menulis, khususnya di tulisan yang nanti saya akan bahaskan, bahwa saya berpihak kepada ketertindasan bahasanya gitu. Itu yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu, bahwa menulis pun itu harus ada keberpihakan gitu. Konteksnya bahwa hari ini berpihak pada akademis mungkin saya kurang tepat di sini, kurang tepat ya gitu, karena yang jelas setiap orang itu nggak bisa netral gitu biasanya ya. Maka lanjutnya saya akan bahas tulisan saya terkait dengan topiknya transisi pembangunan Indonesia pasca krisis ekonomi tahun 2008 antara kapitalisme negara, kebebasan politik dan rezim orde baru. Kalau dengarkan sekilas, juga dipahami sekilas mungkin terlihat ribet ya, topiknya apa sih gitu. Tapi memang ini konsep-konsep yang ada di kepala saya, bicaranya seperti itu gitu. Jadi saya harus aktualisasikan dan juga harus saya tuliskan ya seperti itu apa adanya gitulah. Yang jelas begini, saya masuk ke konten bahwa ketika saya mencoba untuk menulis tulisan ini gitu, saya coba merefleksikan diri dulu gitu loh. Maksudnya waktu itu teman-teman itu lagi ramai gencar-gencarnya terkait dengan undang-undang Kamnas dan Ormas ya gitu, khususnya itu apa sih ya gitu yang ada di dalam undang-undang itu gitu. Saat itu saya mencoba untuk mengkaji sedikit, ternyata ini ternyata salah satu mungkin bahasanya bahasanya itu strategi pemerintah gitu, khususnya dalam untuk menghalau ataupun memperlancar arus kapital gitu. Saya awalnya tesisnya seperti itu. Saya coba cek lagi, terus waktu itu juga belum lama saya berpikir tentang apa yang terjadi pada krisis tahun 2008, khususnya krisis ekonomi. Terus apa sih relevansinya? Terus saya lihat juga ada sebuah perencanaan pembangunan pemerintah yang begitu luar biasa, MP3I gitu. Maksudnya saya coba untuk merelevasikan
konsep-konsep itu ke dalam sebuah tulisan di sini gitu loh. Maksudnya dari beberapa kasus saya coba untuk merelevansikan saja gitu. Pertama gini, yang jelas kalau berbicara krisis tahun 2008, saya ngutip ini ya, di bukunya namanya Ian Bremmer, dia dengan judul apa ya, berakhirnya pasar bebas gitu. Dia mencoba untuk menjelaskan bahwa krisis 2008 yang terjadi itu adalah salah satu penanda berakhirnya pasar bebas. Maksudnya mekanisme pasar yang terjadi di dunia itu telah berakhir pada krisis tahun 2008. Ian Bremmer bicara gitu, dengan berbagai macam pembuktian dan data yang dia paparkan, dia berkesimpulan bahwa ya inilah akhir dari pasar bebas. Terus selanjutnya ini latar belakang bahwa ternyata gitu, selanjutnya yang menjadi salah satu patokan selain pasar dalam perkembangan ekonomi selanjutnya adalah ternyata negara gitu. Negara pada waktu itu mempunyai peran besar terkait dengan solusi krisis ekonomi yang melanda dunia gitu. Misalkan saja saya ambil di Amerika gitu, ada sebuah kebijakan waktu itu masih Bush ya, tahun 2008, yang memerintahkan bahwa pemerintah Amerika itu akan membail out sekitar 1.500 miliar dolar gitu sampai masanya Obama gitu. Ini ternyata negara itu berperan gitu. Kalau bicara pasar kan artinya ya permasalahan nanti krisis yang terjadi harusnya sesuai dengan mekanisme pasar gitu lah. Rasanya gitu sederhananya. Dan selanjutnya ternyata tren terhadap negara ini, tren terhadap negara, peran negara yang lebih besar itu banyak diadopsi loh, banyak diadopsi oleh negara-negara lain gitu kemarin. Kalau bahasanya yang benar gitu, bahasa ternyata banyak yang mengikuti bahwa ketika negara itu mempunyai peran yang kuat terkait dengan terkait dengan intervensi terhadap pasar, itu mempunyai efek yang luar biasa gitu. Itu ternyata kayak gitu. Maksudnya mainstream selanjutnya pasca transisi itu kayak gitu loh. Terus bagaimana dengan konteks Indonesia gitu pertanyaannya? Kalau kita kan tadi sepakat bahwa setelah krisis mainstreamnya bahwa peran negara itu semakin besar, mainstreamnya gitu semakin besar. Terus setelah krisis di Indonesia itu seperti apa gitu? Saya jelas maksudnya mencoba untuk mengkontekstualisasikan ya, apa saja gitu, apa saja yang bisa menguatkan bahwa Indonesia itu mengikuti tren dari pola relasi ekonomi antara negara dan pasar yang sedang eksis ini gitu. Saya coba untuk membuktikan saja gitu. Dan selanjutnya ternyata gitu, setelah krisis dan juga pola bahwa negara itu harus mempunyai peran yang kuat, ternyata selanjutnya bahwa ketika ngomongin pembangunan ekonomi ada efek yang lain juga loh yang terjadi terkait dengan kebebasan politik. Ini latar belakang loh, bahwa pembangunan ekonomi itu selalu berlawanan dengan kebebasan politik. Ini yang saya nanti akan coba jelaskan gitu. Terus kenapa itu? Itu kan akhirnya kalau saya ambil contoh bahwa itu yang nanti akhirnya menimbulkan undang-undang misalkan saja Kamnas dan Ormas itu ternyata salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk apa? Untuk menstabilkan politik guna memperlancar pembangunan nasional. Politik dikebiri maksudnya itu. Nanti pembangunan harus dikedepankan. Sebenarnya ini yang nanti akan saya tarik bahwa ini sejalan dengan pola rezim Orde Baru. Bagaimana rezim itu, rezim yang berkuasa dengan konsep aparatus state-nya gitu kan. Aparatus represif aparatus state, kalau Althusser kan ngomong gitu, rezim kekerasan gitu ya. Kekerasan bisa menjadi salah satu legitimasi negara untuk melanggengkan kekuasaannya. Itu mempunyai efek yang luar biasa terkait dengan kebebasan politik yang terjadi gitu. Ini latar belakang. Terus saya lanjut ya. Saya mencoba untuk selanjutnya saya untuk mempertanyakan ataupun untuk mempertanyakan bahwa penulisannya awalnya bahwa saya akan menjelaskan sebenarnya seperti apa sih gitu, maksudnya transisi ekonomi dari pasar ke negara di Indonesia
khususnya pada krisis ekonomi 2008 gitu. Itu pertanyaan mendasar bahwa bagaimana transisinya itu seperti apa di Indonesia. Terus selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bahwa apa yang terjadi gitu, apa yang terjadi antara kebebasan ekonomi dan kebebasan politik yang di Indonesia gitu. Apa yang terjadi setelah misalkan nanti ada transisi pembangunan, terus apa yang akan negara lakukan misalnya loh. Dia punya rencana baru misalkan. Ini terkaitnya nanti ada konsep MP3I. Nah, untuk menjaga pembangunan ini apa yang harus negara lakukan gitu. Itu yang nanti akan dijelaskan. Dan selanjutnya kita mencoba untuk merefleksikan rezim Orde Baru khususnya, bahwa ternyata rezim Orde Baru pun itu mempunyai sebuah konsep yang hampir sama dengan rezim sekarang gitu. Maksudnya bahwa dia mempunyai konsep pembangunan, dia mempunyai konsep tentang pembatasan politik, itu hampir sama. Saya ngomong itu, itu hampir sama, bahwa rezim sekarang itu menyerupai rezim Orde Baru gitu. Itu. Terus masuk ya ke ini loh, isi. Sebenarnya ini, kalau bicara tentang transisi, saya sebutnya gini, masa ada di tempat tersebut gitu, eksploitasi besar-besaran, terus negara simpan, dan juga bahasanya negara itu ya biasanya akumulasi, cuma di kumpulkan saja gitu loh. Itu yang jadi prinsip pertama gitu. Kalau bahasa yang lainnya gitu. Tapi di sini yang benar ternyata mencoba untuk mendefinisikan kembali apa itu kapitalisme negara pada masa sekarang gitu. Yang Bremer di bukunya itu berakhirnya kebebasan pasar, berakhirnya kebebasan pasar. Dia mengambil 4 konsep utama bahwa negara tersebut itu bisa dibilang sebuah negara kapitalisme negara gitu. Itu kayak gitu. Yang pertama yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan ini, yaitu pemilikan perusahaan minyak dan gas nasional. Yang kedua yaitu negara tersebut memiliki badan usaha milik negara yang kuat. Yang ketiga yaitu negara tersebut memiliki badan swasta yang diunggulkan, misalnya perusahaan-perusahaan swasta yang diunggulkan, tapi itu bukan milik negara. Yang selanjutnya itu ada lembaga dana kekayaan negara gitu. Terus bagaimana saya bisa menyimpulkan bahwa Indonesia itu sekarang itu masuk dalam sistem kapitalisme negara ini gitu. Saya menyimpulkan bahwa saya ambil terkait dengan kebijakan MP3I, yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Terus apa yang bisa menjadi poin utama itu terkait dengan konsep yang diambil MP3I, itu ada yang namanya not business as usual gitu. Maksudnya bisnis yang nggak biasa-biasa saja gitu, bukan hanya pasar saja yang ikut. Ternyata di sini ada sebuah kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta. Biasanya konsep itu yang saya ambil dulu, permasalahan PTKI. Apa sih gitu? Seperti apa sih kolaborasi itu gitu kan? Ternyata selanjutnya ketika ini program udah dicanangkan gitu, pemerintah jelas secara praksis harus membuat regulasi ataupun undang-undang yang bisa mempertahankan ataupun bisa mempermudah agar kebijakan itu tetap berjalan. Yang pertama yaitu terkait dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2012. Ini berkaitan dengan dispensasi saham. Maksudnya gitu. Dispensasi saham itu bahasanya saham, misalkan ada sebuah perusahaan tambang gitu kan, yang memiliki saham 50% di sini. Kalau sekarang akibat undang-undang ini, saham yang harus dimiliki pemerintah ataupun saham yang tadi dimiliki oleh perusahaan swasta itu tidak boleh sebetulnya dimiliki oleh dia gitu. Pemerintah pun harus memiliki. Di sini di undang-undang, pemerintah itu wajib memiliki 50% saham tersebut gitu. Terus berkenaan dengan peraturan itu, terus ada lagi peraturan Menteri
ASDM nomor 7 tahun 2012. Ini terkait dengan keharusan mengolah tambang dan mineral batu bara kepada pemegang izin usaha 3 bulan setelah permen ASDM ini keluar gitu. Artinya bahwa ternyata setelah misalkan kan ada batu bara itu tidak boleh sepenuhnya misalkan bahan mentah itu langsung diekspor. Ada proses yang namanya pengolahan kembali gitu, setengah matang bahasanya, setengah matang dulu diolah baru nanti boleh diekspor bahasanya gitu. Ini salah satu, saya kan tadi ngomong terkait dengan permasalahan BUMN ya, saham juga. Terus yang selanjutnya itu ada pemerintah juga merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang permigasan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 gitu. Gampangnya kalau dulu pas zamannya Megawati kan migas itu benar-benar liberalkan gitu. Tapi sekarang tidak, ada undang-undang yang nomor 22 tahun 2012 yang berbicara lain. Ternyata ini direvisi bahwa itu terlalu buruk buat negara katanya. Dan pertama yaitu yang menjadi poinnya undang-undang nomor 22 tahun 2012 adalah kuasa kegiatan hulu migas nasional akan diberikan kepada pemerintah, misalnya SDM, dan juga yang kedua yaitu memberikan kuasa hulu migas bumi ini kepada mandat presiden. Terus yang ketiga yaitu memberikan kuasa penuh kegiatan hulu migas nasional kepada Pertamina bahasanya. Ini menyebabkan kalau saya lihat pertama dengan penguatan BUMN, terus kedua merevisi tentang undang-undang permigasan, bahwa di sini negara mencoba untuk menguasai perusahaan-perusahaan yang tadinya milik swasta itu mencoba untuk dimasukkan kembali kepada badan usaha milik negara gitu kan. Setelah itu gitu, pertanyaannya kan ini kan sudah ada undang-undangnya gitu. Selanjutnya apa ya? Pertanyaannya semudah itukah negara akan mendapatkan gampangannya saham dan juga keuntungan dari minyak dan gas gitu. Pertanyaannya seperti itu, apakah mudah gitu. Dan saya lihat bahwa ini akan mendapat banyak tantangan gitu. Makanya dengan demikian ada sebuah logika bahwa pembangunan ekonomi itu haruslah lebih didahulukan daripada kebebasan politik gitu. Gitu loh. Maksudnya makanya setelah undang-undang ini jadi terkait dengan isu-isu politik itu seperti apa gitu. Saya ngomong bahwa di sini sebenarnya adalah apa yang harus negara lakukan sebenarnya untuk menstabilkan stabilitas politik tersebut gitu. Makanya itu nih, kalau saya selanjutnya saya akan bahas bahwa apa sih ya gitu, apa sih yang menjadi perlawanan antara kebebasan politik dan kebebasan ekonomi gitu. Apa sih yang menjadi basic perlawanan itu sehingga kedua bidang ini itu nggak bisa beriringan gitu sebenarnya bahasanya. Kalau yang jelas begini, awalnya bahwa kebebasan politik dan ekonomi sepanjang saya tahu itu tidak pernah bisa beriringan gitu. Karena apa? Ada sebuah buku gitu, buku penulisnya Liddell gitu. Dia berbicara tentang sebenarnya ada otoritarianisme adalah sebuah ikhwal yang fungsional dalam pembangunan ekonomi. Karena apa? Karena pembangunan ekonomi yang sehat hampir selalu muncul dalam rezim otoritarianisme gitu. Bahasanya bahwa demikian gitu loh. Artinya bahwa ini merupakan necessary condition bahasanya. Ini adalah sebuah kondisi yang diperlukan agar apa? Agar pembangunan ekonomi itu menjadi salah satu hal yang diutamakan daripada kebebasan politik gitu kan. Terus apa yang pemerintah lakukan ketika dia mencoba untuk menjaga stabilitas politik gitu? Pertama bahwa saat ini gitu, kalau saya bilang bahwa pemerintah itu telah menerbitkan beberapa undang-undang gitu. Undang-undang itu terkait dengan undang-undang ormas dan undang-undang
Kamnas gitu. Tapi ada banyak lagi yang lainnya, misalkan penanganan konflik sosial, terus ada lagi terkait dengan undang-undang intelijen, terus juga ya itu lah paling itu ada beberapa undang-undang. Tapi yang saya ingin bahaskan bahwa undang-undang ini pada dasarnya adalah berguna untuk menstabilkan kondisi politik yang ada di Indonesia guna pembangunan, bahasanya gitu. Terus apa yang menjadi kritik bahwa undang-undang Kamnas ini mengancam kebebasan politik? Yang pertama bahwa bicara undang-undang Kamnas itu mengandung banyak pasal yang bertentangan dengan demokrasi politik gitu loh. Kenapa gitu? Pertama bahwa dalam misalkan ini dalam pasal 7 ayat 3 junto ayat 3 junto pasal 5 menegaskan bahwa pengarahan kekuasaan TNI berdasarkan kepada keputusan politik. Itu artinya mendapat pertimbangan parlemen. Tetapi di pasal 4 dijelaskan bahwa bahasanya kekuatan militer itu bisa dikerahkan pada saat konflik sosial gitu. Artinya apa? Bahwa presiden di sini bisa semenang-menang mengenakan ataupun mengerahkan kekuasaan militer dengan alasan konflik sosial gitu. Ini salah satu menjadi yang perlu dikritisi gitu kan. Terus selanjutnya ternyata bukan hanya permasalahan Kamnas saja gitu. Ada UU yang lainnya, yaitu Undang-Undang Ormas. Undang-Undang Ormas di sini yang menjadi salah satu poin utama mendapat kritikan adalah terkait dengan pasal 34 ayat 2 gitu. Ini berbicara tentang administrasi sebenarnya. Berbicara tentang modal utama keuangan sebuah ormas gitu bahasanya. Di sini ternyata bahwa misalkan saja ormas itu permasalahan pendanaan itu harus tercatat dengan jelas gitu. Bahwa misalkan saja di sini sumbangan sebesar 500 juta harus diberitahu dan sumbangan di atas 500 juta harus disetujui pemerintah. Artinya apa? Ormas itu gitu, tidak bisa sekarang semudah-mudahnya itu mendapatkan dana dari luar gitu. Sebenarnya ini dari luar. Ormas harus gampangnya mendapatkan persetujuan dari pemerintah dahulu sebelum mendapatkan dana gitu. Makanya ini merupakan salah satu salah satu kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung itu mengurangi kebebasan kita untuk berkumpul, untuk berpendapat dan mencari sebuah wadah gitu. Ini menjadi salah satu kritik sebenarnya. Terus selanjutnya kita tahu bahwa hari ini itu sebenarnya cita-cita kemakmuran melalui pembangunan ekonomi itu pada akhirnya memberikan sebuah efek di mana kebebasan politik itu mulai dikebiri bahasanya gitu. Bahwa pembangunan ekonomi itu akan selalu kontradiksi dengan kebebasan politik gitu. Terus sebenarnya selanjutnya bahwa apakah iya gitu kan? Apakah iya ini demikian gitu? Kalau makanya saya di sini coba untuk merefleksikan bahwa ada sebuah fase di mana gitu. Sebenarnya masa-masa seperti ini pernah dialami oleh bangsa kita. Di mana ketika pembangunan politik itu pembangunan ekonomi diutamakan, itu akan berimbas pada berkurangnya kebebasan politik. Itu kapan gitu? Terus saya coba untuk merefleksikan bahwa ada masa, yaitu pada masa rezim Orde Baru gitu. Kalau saya bicara bahwa rezim Orde Baru itu kan ada istilah bahwa politik ekonomi sebagai panglima, terus apa lagi? Pokoknya ekonomi menjadi basis utama untuk mensejahterakan bangsa dibandingkan bidang-bidang yang lainnya gitu. Terus bagaimana gitu dengan pola rezim Orde Baru? Kalau saya lihat sih, saya ngambil ya, ini permasalahan pembangunan dulu bahwa polanya itu hampir sama gitu.
saya ambil buku dari namanya Andros Caniago, judulnya Membaca Ulang Peruntukan Orde Baru gitu. Dia melihat pertama, misalkan untuk membangun sebuah bangsa itu misal harus yang utama dulu itu proinvestasi gitu. Makanya ada misalkan saja undang-undang tentang penanaman modal asing, terus penanaman modal dalam negeri gitu. Itu harus yang diutamakan dulu. Begitupun dengan tadi rezim yang sekarang itu, maksudnya ada namanya investasi di kebijakan MP3I gitu. Nah, konsepnya debottlenecking gitu. Itu kan gitu sama. Sebenarnya investasi itu harus lebih diutamakan dulu. Terus selanjutnya kalau Cina bilang juga bahwa di rezim Orde Baru itu pun permasalahan BUMN itu harus dikuatkan kembali gitu. BUMN dikuatkan kembali untuk apa? Untuk menjadi salah satu basis kekuatan ekonomi negara gitu. Ya hampir sama lah, itu konsep pembangunannya. Terus bagaimana dengan kebijakan politik gitu? Jelas yaitu berbicara tentang rezim Orde Baru itu adalah rezim yang sangat otoriter gitu. Rezim yang tidak mementingkan kebebasan politik gitu. Bahkan dulu ketika saya mengambil misalkan salah satu staf ataupun orang yang dipercaya Soeharto, misalkan saya ambil Ali Murtodo gitu kan, dia salah satu yang dia berada dalam lembaga CSIS, dia bahkan sangat setuju dengan rezim yang otoriter gitu. Dia sendiri yang mengkonsepkan bagaimana faktor ekonomi itu harus menjadi faktor yang utama dibandingkan dengan kebebasan politik gitu. Bahwa enggak masalah bahwa kebebasan politik itu dikebiri, tapi yang terpenting ekonomi itu harus menjadi jalan utamanya gitu. Kalau Ali Murtodo gitu bicara. Makanya kalaupun kita melihat bahwa kebijakan yang diambil di rezim Orde Baru terkait dengan kebebasan politik itu sangat buruk lah bahasanya. Itu tidak pernah bisa mengakomodir suara-suara yang memang itu menjadi sebuah hak masyarakatnya gitu. Misalkan saja ada banyak nih, kalau saya ambil juga dari Julius Solfood dalam bukunya yang yang bicara tentang Kopkamtib, itu kan menjadi salah satu alat Orde Baru untuk melakukan tindakan kekerasan dan otoriter. Kopkamtib sendiri kan banyak sekali penyelewengan gitu. Dia sebagai sebuah wadah yang membuat undang-undang, tapi dia juga wadah yang melaksanakan undang-undang itu gitu. Misalnya ini kan nggak sesuai dengan apa yang diamanatkan bangsa sendiri sebenarnya. Terus inilah saya ngambil kesimpulan saja ya gitu ya, bahwa sebenarnya gitu pola pembangunan ekonomi pada masa sekarang, rezim sekarang itu adalah pola yang pernah terjadi pada masa rezim Orde Baru gitu, dimana pembangunan ekonomi itu menjadi faktor penentu, tetapi faktor politik, khususnya kebebasan politik itu sedikit demi sedikit akan berdiri ya. Ekonomi tetap menjadi faktor utama, namun politik itu ibaratnya sebuah hal yang sangat haram untuk dibicarakan gitu. Paling itu saja ya. Demikian, kalau ada banyak kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.